Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Diovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Diovan, tentunya di HR Vlogger. Pada HR Vlogger kali ini, saya mau share sama kalian semua nih, masih tentang introvert dan juga extrovert. Kalau di video sebelumnya kalian udah nonton apa sih pengertian introvert dan extrovert, juga ciri-ciri orang memiliki kepribadian itu. Di video kali ini saya akan bahas lebih kepada lingkungan kerja ya. Karena nggak sedikit di lingkungan kerja itu orang banyak banget yang mengkotak-kotakan dua kepribadian ini. Dan akhirnya jadinya muncullah kesimpulan bahwa orang yang introvert itu orang yang nggak bisa kerja. Mereka cenderung pasif, mereka teamworknya kurang bagus, mereka punya leadership yang kurang bagus. Sebaliknya orang yang ekstrovert selalu mendapat penilaian bahwa mereka itu adalah orang yang punya relasi yang bagus di dalam lingkungan kerja. Mereka leadershipnya bagus karena bisa mempengaruhi orang banyak. Terus juga mereka memiliki kemampuan yang berbicara yang bagus, presentasi yang bagus. Nah, di video kali ini saya mau buka pikirannya kita semua. Saya akan bahas 3 hal ya yang perlu kita perhatikan di dalam lingkungan kerja, dan saya mencoba menjelaskan agar kita memiliki pandangan yang sama bahwa masing-masing kepribadian ini punya sisi positifnya kok, dan sama-sama berguna di dalam tim kerja kita, di dalam lingkungan kerja kita. Jadi nggak semestinya kalau satu organisasi itu orangnya ekstrovert semua, introvert semua, yang nggak begitu, karena masing-masing yang memang ada plus dan minusnya. Nah, di sini saya mencoba men-share pada kalian kira-kira apa sih kelebihannya masing-masing agar kita bisa menilai seorang itu tidak hanya dari dua jenis kepribadian ini dan langsung dikotakkan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Simak terus ya videonya. Yang pertama bisa kita lihat dari cara memecahkan masalah. Siapa sih di sini yang lingkungan kerjanya itu nggak pernah menghadapi masalah, nggak pernah menghadapi kendala? Pasti ada aja kan masalah-masalah yang terjadi yang membuat kita harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, dua kepribadian ini punya cara pendekatan yang berbeda nih dalam mengatasi suatu masalah. Dan keduanya sama-sama memiliki kemampuan dalam mencari solusi untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Yang pertama nih, untuk orang yang introvert. Orang introvert, mereka akan cenderung menggunakan analisa mereka yang kuat. Mereka akan menimbang baik-baik suatu permasalahan tersebut, mulai dari bibit bobotnya seperti apa. Lalu mereka akan mengukur potensi yang terjadi ke depannya seperti apa dan risikonya sejauh mana. Dan setelah mereka sudah bisa kira-kira mengestimasi, lalu mereka akan menimbang dengan baik-baik dan mencari keputusan mana yang memiliki manfaat lebih banyak dan risiko yang lebih kecil. Kalau orang yang ekstrovert, mereka itu cara pendekatannya dengan melibatkan banyak orang dalam mengutarakan isi pikirannya atau pendapatnya. Karena orang ekstrovert tahu bahwa mereka perlu mendapatkan sumbangan ide kayak gitu loh, mendapatkan cerita pengalaman dari orang lain, pendapat dari orang lain, karena dia tidak terlalu puas dengan mengandalkan pendapatnya dia sendiri aja. Dia tentu akan menggunakan apa yang dia pahami ya, pengalaman yang dia punya untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi orang ekstrovert, dia tetap akan memberikan ruang untuk orang lain dalam memberikan pendapat. Karena siapa tahu aja dari orang-orang yang berada dalam pertemuan itu, dalam meeting itu, ada yang pernah mengalami masalah tersebut sebelumnya dan punya pengalaman dalam mengatasi masalah tersebut. Sehingga akhirnya banyak pendapat yang masuk dan orang ekstrovert bisa menimbang dari beberapa pendapat yang memang dia ukur itu bisa dicoba untuk dilakukan seperti itu ya. Jadi pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya tetap memiliki potensi yang sama dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya orang introvert itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama bagi dia untuk bisa mengambil keputusan. Karena kan orang introvert itu tipikal analitis ya. Jadi benar-benar dipikirin nih matang-matang. Kira-kira apa sih baik buruknya, potensi dan risiko sejauh mana. Ya, sehingga butuh waktu yang cukup lama dalam mengambil keputusan. Sedangkan orang ekstrovert itu butuh waktu yang lebih cepat. Karena juga di satu sisi mereka kan mendapat bantuan ide dari orang lain ya. Jadi mereka bisa membuka banyak opsi itu lebih cepat daripada orang-orang introvert yang
mengutamakan pikirannya dia sendiri, hasil dari ide pikirannya sendiri. Nah, orang yang introvert, meskipun mereka butuh waktu yang cukup lama untuk menganalisa, tetapi mayoritas keputusan-keputusan yang mereka ambil itu benar-benar cermat dan juga sudah dipikirkan langkah berikutnya seperti apa. Kalau opsi ini yang diambil, kalau opsi ini yang diambil. Nah, kalau orang extrovert, karena dia juga banyak ya masukan dari orang lain dan terkadang idenya orang lain yang diambil sebagai keputusan, ya lebih banyak trial dan errornya sih kayak gitu di dalam menjalani suatu keputusan. Dalam mengambil keputusan sendiri, biasanya orang introvert tuh nggak terlalu peduli dengan ide atau pendapat keputusan orang lain. Kalau dia merasa hasil keputusannya dia ini sudah benar-benar dia analisa dengan cermat dan dia rasa ini paling tepat, dia pasti akan ambil keputusan itu. Dia nggak peduli keputusan orang lain tuh akan seperti apa, karena dia merasa yakin bahwa apa yang sudah dia timbang ini benar-benar sudah akurat. Nah, kalau orang extrovert itu karena dia banyak melibatkan orang lain ya dalam memberikan ide solusi seperti itu, terkadang mungkin dia sempat ragu bahwa ide ini apakah benar-benar bisa dilakukan atau enggak. Tetapi karena dia memang fokusnya adalah relasi dengan orang lain, kadang dia jadinya ya udahlah kita coba aja mengambil pendapatnya si ini gitu loh, dengan pertimbangan yang memang juga sudah mungkin disampaikan dengan cakap ya dari orang lain tersebut. Ya akhirnya ya seperti itu, dia lebih sering mengorbankan apa yang dia miliki pendapat dia sendiri gitu loh. Dia lebih pede ketika memang mendapatkan social confirmation dari orang lain untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga itu adalah dari bagaimana membangun relasi dan koneksi dalam lingkungan kerja. Nah, kalau orang introvert itu biasanya mereka memiliki teman kerja yang sedikit daripada orang extrovert, tetapi kualitinya jauh lebih baik. Mereka tuh bisa bener-bener solid banget sama teman-teman kerjanya, sama lingkungan kerjanya, dan setia kawan banget sama mereka karena hubungannya itu lebih mendalam. Kalau orang introvert sudah nyaman, mereka pasti bisa mempunyai teman, hubungan teman itu yang kuat, pertemanan itu yang kuat, relasi itu yang kuat dengan siapapun itu gitu, dengan atasan, kanan kiri teman kerja, bawahan, ataupun dengan customer. Nah, kalau orang extrovert itu relasinya biasanya luas, banyak, mayoritas itu bisa menerima lah kehadirannya dia, tetapi jarang yang memang sampai benar-benar akrab, sampai benar-benar dekat ya sama seseorang. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan dalam hal membangun relasi dan koneksi, introvert meskipun dia tidak terlalu banyak tetapi mendalam hubungannya, koneksinya, relasinya. Extrovert meskipun tidak terlalu mendalam tetapi dia bisa luas hubungannya, koneksinya, dan relasinya. Biasanya nih kalau orang-orang introvert itu dia tahu ketika teman kerjanya lagi down, ketika lagi ada yang moodnya berubah, ketika lagi ada yang tidak beres di dalam timnya. Nah, kalau orang extrovert biasanya nggak terlalu tahu karena dia pembawaannya kan lebih keceria ya. Kadang dia tidak terlalu detil dalam mengamati, mencermati setiap perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya dia. Tetapi orang extrovert dia bisa dengan mudah untuk membangkitkan semangat timnya dan membuat masalah-masalah yang dialami sama timnya itu bisa terselesaikan karena dia memang fokusnya kepada relasinya. Jadi kalau ada yang nggak beres, dia langsung ambil posisi untuk mencari gimana caranya mengembalikan mood kerja yang happy lagi. Nah, dari ketiga hal tadi saya udah coba menjelaskan nih. Jadi sebenarnya dalam lingkungan kerja ya kedua kepribadian ini sama-sama memiliki kelebihannya masing-masing loh. Jadi jangan sampai kita mengkotak-kotakan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk. Dan di dalam tim kerja kita sendiri, kita mesti melibatkan dua kepribadian ini di dalam tim kita. Jangan sampai semua tim kita itu orangnya extrovert semua orangnya tuh introvert semua. Ya pasti nggak akan imbang ya. Jadi harus ada beberapa orang yang introvert, harus ada beberapa orang yang extrovert. Karena masing-masing punya fungsi yang berbeda, punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Seperti itu. Oke? Thank you bagi yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.